Resepsi Maulid Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari pasangan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Ayahnya beliau ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Gajah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal ketika usia 6 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ibunya mengunjungi makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya yang bernama Abdullah Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun, kakeknya juga meninggal saat itu. Lalu Rasulullah ikut bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang yang kaya raya. Abu Thalib termaksud orang yang sederhana. Sehingga Rasulullah membantu pamannya mengembala hewan ternak. Ketika Rasulullah beranjak dewasa, ia mulai ikut untuk berdagang bersama pamannya. Dengan mengambil barang dagangannya dari seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah bin Khalid. Siti Khadijah kagum dengan Rasulullah atas kejujurannya dalam berdagang, yang membuat bisnisnya semakin sukses. Lalu Siti Khadijah pun melamar Rasulullah untuk menjadi suaminya. Rasulullah menikah pada saat umur 25 tahun dan Siti Khadijah saat itu berumur 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan atau dikenal sebagai Malam Nuzulul Quran, Rasulullah menerima wahyu pertamanya ketika sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberi wahyu, yaitu surat Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu kisah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dimulai. Rasulullah kemudian mulai berdakwah dengan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Siti Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, Zaid bin Hashim, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 9. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Tentu saja tantangan dan cobaannya yang datang silih berganti, tetap dihadapi dengan tegar demi menyebarkan agama Islam. Kerasnya perjuangan Rasulullah sehingga diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kerasnya perjuangan Rasulullah sehingga diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia. Pada usia 63 tahun, tiba saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak pernah lelah mengajar kepada kebaikan dalam menjalani kehidupan peristiwa. Ini akan selalu dikenal oleh seluruh umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dalam perjalanan